Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah, walhamdulillah. Kita bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita sekian banyak nikmat dalam kehidupan kita. Sesungguhnya syukur itu merupakan kewajiban bagi kita semua. Dan syukur itu juga akan mengembalikan kebaikannya untuk kita semua. Oleh karena itu para ulama kita mengatakan faman aradal mazid fa alaihi bisyukr. Barang siapa yang menginginkan tambahan dari nikmat, hendaknya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menginginkan nikmat itu lenyap, hendaknya dia mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Lenyap, hilang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan azab bagi mereka-mereka yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah ta'ala an yaj'alana minasyakirin. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita dari kalangan orang-orang yang bersyukur, hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur kepadanya Subhanahu wa taala. Ma'syaral ahibbah, barakallahu fikum. Telah kita lalui pada pertemuan yang lalu pembahasan tentang ar-raghbah war-rahbah wal khusyu'. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu al-khasyah. Al-khasyah ini maknanya takut, sama seperti khauf. Tetapi di antara keduanya ada perbedaan. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala menyebutkan, wa dalilul khasyati qauluhu ta'ala. Dalil tentang khasyah adalah ibadah, adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fala takhshawhum wakhshawni. Jangan kalian takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Surat Al-Baqarah 150. Sekarang kita masuk pada pengertian al-khasyah. Apa itu khasyah? Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menerangkan, al-khasyatu hiya al-khawful mabniyu 'ala al-'ilmi bi'azamati man yakhshahu wa kamali sultanihi. Al-khasyah maknanya adalah takut, sama dengan yang sebelumnya. Takut yang dibangun di atas ilmu. Kalau yang sebelumnya tidak. Yang sebelumnya khauf, takut begitu saja. Kalau al-khasyah, takut yang dibangun di atas ilmu, bi'azamati man yakhsha, terhadap sesuatu yang dia takuti, dan sempurnanya kekuasaan sesuatu yang dia takuti tersebut. Ini khasyah. Takut tetapi disertai dengan ilmu. Ilmu terhadap keagungan yang dia takuti, sempurnanya kekuasaan yang dia takuti. Ini al-khasyah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat yang ke-28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kalangan hamba-hambanya al-ulama'u, para ulama, orang-orang yang berilmu. Itulah yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang berilmu terhadap keagungan dan kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pengenalan yang baik. Yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah orang-orang yang berilmu, mengerti keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengamalkan ilmunya, mengagungkan Allah Tabaraka wa ta'ala,
mengamalkan ilmunya, mengetahui sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ibn Utsaimin melanjutkan, al-ulama yang dimaksud adalah al-ulama'u bi'azamatihi wa kamali sultanihi. Orang-orang yang berilmu dengan keagungan Allah, berilmu terhadap keagungan Allah dan sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna al-khasyah. Fahiya akhassu minal khauf. Lafaz al-khasyah ini lebih khusus daripada sekedar takut biasa, daripada al-khauf. Wa yattadihul farqu bainahuma bil mithal. Akan menjadi jelas perbedaan antara khasyah dan khauf dengan contoh. Kita berikan contoh. Fa idza khifta min syakhsin la tadri hal huwa qadirun 'alaika am la fa hadza khaufun. Apabila engkau takut terhadap seseorang, engkau tidak mengetahui apakah dia mampu untuk memberikan bahaya kepadamu atau tidak. Hanya takut begitu saja. Mungkin badannya besar, takut. Lihat mukanya mengerikan, takut. Tetapi engkau tidak tahu dia bisa memberikan manfaat atau tidak kepada engkau. Tetapi engkau tidak tahu dia bisa membahayakanmu atau tidak. Ini namanya khauf, takut. Takut begitu saja. Dalam keadaan kita tidak tahu ini bisa memberikan bahaya kepada kita atau tidak. Cuman melihat wajahnya seram begitu saja. Wa idza khifta min syakhsin, apabila engkau takut kepada seseorang, ta'lamu annahu qadirun 'alaika, engkau mengetahui bahwa dia mampu untuk memberikan bahaya kepadamu. Sudah kenal sebelumnya. Ini orang terkenal dengan kejahatannya. Ini orang kalau memberikan hukuman luar biasa. Sudah tahu. Maka ini dinamakan dengan khasyah. Bedakan antara khauf dan khasyah. Khauf lebih umum. Khasyah lebih khusus. Takut yang disertai dengan keagungan yang ditakuti. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Hanyalah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan hamba-hambanya para ulama yakni orang-orang yang berilmu terhadap keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah mereka menjauh dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, hukuman Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengetahui Allah Subhanahu wa taala memiliki ampunan yang sangat luas, maka mereka senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping Allah tabaraka wa taala juga memiliki hukuman yang dahsyat, mereka menjauhi maksiat kepada Allah tabaraka wa taala. Inilah keutamaan orang-orang yang berilmu. Ma'syarul ahibbah, barakallahu fikum. Di dalam ayat ini memberikan faedah yang sangat berharga kepada kita semua, keutamaan orang-orang yang mempelajari ilmu agama. Orang-orang yang membahas ilmu agama, orang-orang yang mendalami ilmu agama, mereka dipuji oleh Allah tabaraka wa taala di dalam Al-Qur'an. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan hamba-hambanya adalah al-ulama, orang-orang yang berilmu, para ulama yang mereka mengenal keagungan Allah, mengenal kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut itu tumbuh dengan kita belajar agama Allah tabaraka wa taala. Bagaimana seseorang akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia tidak mengetahui, tidak mengenal Allah, tidak mempelajari agama Allah? Ini keutamaan orang yang belajar agama. Al-ilmu yaquduka 'ala al-khasyah. Ilmu itu akan membawamu untuk melakukan ketaatan kepada Allah, untuk memupuk rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ilmu. Oleh karena itu ulama kita mengatakan innama fuddilal ilmu ala ghairihi liyuttaqa bihillah. Hanya saja ilmu itu dilebihkan, memiliki keistimewaan
dari yang lainnya, karena dengan sebab ilmu seseorang bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan ilmu agama. Maka ma'syarul ahibbah barakallahu fikum, jangan putus belajar agama. Terus belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Minal lahdi ilal lahdi, dari buayan sampai liang lahat, kata ulama kalau mau belajar. Jangan putus. Jangan kalau misalkan sudah selesai dari pondok pesantren berarti sudah selesai, enggak belajar lagi. La, hadza khata. Salah yang seperti ini. Sampai kapanpun kita tetap dituntut untuk belajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis bahwa talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, wajib. Walaupun misal sudah selesai dari pondok pesantren atau dalam kajiannya sudah selesai membahas kitab ini sudah paham, bukan berarti selesai belajar, tidak. Belajar ilal lahdi, sampai liang lahat. Kita terus belajar. Selagi nyawa masih dikandung badan, kita masih berkewajiban mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala bisa dengan mendengarkan kajian-kajian, bisa dengan membahas, membuka kitab-kitab para ulama, buku-buku majalah, situs-situs para ulama, situs-situs asatidzah dibuka. Baik melalui medsos, media sosial, atau melalui kitab-kitab yang ada, buku-buku yang ada, pelajaran-pelajaran yang lama, kemudian juga menambah faedah. Terus ma'syarul ahibbah barakallahu fikum, hendaknya kita selalu belajar. Selalu belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita putus belajar. Seperti misalkan masa-masa sekarang ini, masa-masa kita sedang diuji. Tapi jangan sampai kita tidak belajar. Jangan sampai kita meninggalkan belajar. Hendaknya kita terus belajar, terus mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Perhatikan para ulama kita. Sampai mereka sudah terbaring di tempat tidurnya, ada yang menjenguk. Dia bertanya kepada yang menjenguk itu, apa yang ditanyakan? Bukan apa kabar teman-teman dan lain sebagainya. Mungkin ini disampaikan, ditanyakan juga. Tetapi yang paling inti ditanyakan oleh yang sakit tadi, yakni dari kalangan ulama, yang intinya apa? Bertanya tentang faedah. Subhanallah. Bertanya tentang faedah. Ubaidullah ibn Abdul Karim rahimahullahu ta'ala, sebelum wafatnya beliau diingatkan dengan hadis Nabi SAW beserta sanadnya. Beliau masih tetap membaca hadis tersebut beserta sanadnya, yang sampai akhirnya beliau meninggal dalam keadaan membaca hadis tersebut. Apa bunyi hadisnya? Man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya dari dunia ini la ilaha illallah, dia masuk surga. Pada kalimat la ilaha illallah nyawanya dicabut. Subhanallah. Menunjukkan ma'syarul ahibbah barakallahu fikum, tidak ada hentinya kita belajar ini. Terus belajar. Terus belajar sampai kita meninggal dunia. Inilah keutamaan belajar. Kalau kita belajar, kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengerti syariat Allah Subhanahu wa taala, ini dilarang, ini diperintahkan, ini dianjurkan. Barakallahu fikum. Itu yang kita ketahui dan kita mengamalkan itu semua. Kita beramal sesuai dengan bimbingan, kita beramal sesuai dengan arahan. Inilah keutamaan belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan putus, jangan putus. Keutamaannya sangat besar. Orang-orang yang mengetahui agama Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengerti agama Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya, para ulama. Takut di sini al-khasyah, takut disertai ilmu, mengetahui terhadap keagungan yang ditakuti serta kekuasaannya. Kita cukupkan sampai di sini, ma'syarul ahibbah barakallahu fikum. Insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk pada pembahasan al-inabah,
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.